Halo. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan cara merakit dan menghubungkan Samsung Odyssey G6 Anda. Semua bagiannya sudah tersedia di sini, layarnya dan penyangganya. Mari kita rakit dulu. Nanti kita akan menghubungkannya ke komputer dan menampilkan sesuatu di layar tersebut. Jadi, bagian pertama adalah dudukan ini. Nah, jadi seperti yang bisa Anda lihat sendiri di sini, ini merupakan sebuah bagian logam yang cukup kokoh yang bisa Anda letakkan di atas meja kerja Anda. Lalu, di sini juga ada bagian lengan, atau mungkin bisa kita sebut sebagai kaki penyangga ini, yang nantinya bisa Anda gunakan dengan mudah untuk memasang monitor kesayangan Anda ke bagian dudukan tersebut. Sekarang, untuk memasangnya, yang perlu Anda lakukan adalah memutarnya sedikit terlebih dahulu. Jadi, seperti yang Anda lihat, saya tidak langsung memasukkannya begitu saja. Sebaliknya, posisinya diputar 90 derajat, masukkan, lalu putar, dan akan terdengar klik setelah Anda memutarnya sepenuhnya. Sekarang, bagian ini sudah tidak bergerak lagi. Bagian ini bisa berputar di sini, yang sangat bagus, tapi tidak bergerak di bagian sini. Jika Anda ingin pengkornya kemudian voice, saya akan tunjukkan caranya dengan mudah jika suatu saat Anda ingin membongkarnya. Anda perlu menekan tombol ini. Tekan, lalu saat ditekan, Anda bisa memutarnya sedikit, kemudian selesaikan putarannya, dan Anda bisa melepasnya. Saya akan memasangnya kembali. Putar, mari kita pasang monitornya. Saya akan menggesernya sedikit ke bawah agar Anda bisa melihatnya lebih jelas. Oke, saya tidak bisa. Saya perlu menyalakan monitor, jadi mari kita singkirkan ini. Oke. Dan suasananya sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah Anda dapat menemukan di bagian belakang sini ada rakitan ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasangnya. Dan seperti menggantungkannya di sana. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menunjukkannya dari samping agar Anda bisa melihatnya lebih jelas. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas sekarang ini, saya hanya perlu memasangnya dengan rapi dan kemudian menggantungkannya saja di sini. Jadi seperti itu. Saya rasa ini belum pas. Saya butuh waktu sebentar untuk itu. Mungkin saya akan melakukannya seperti ini supaya kita bisa melihat semuanya. Ya, pertama bagian atasnya digantung, lalu mengunci di sini. Dan sekarang sudah selesai. Jika Anda ingin stand-upin, cukup tekan tombol ini, tarik, dorong ke atas, lalu Anda bisa melepas monitornya. Tapi sekarang sudah kokoh di sini, Anda bisa menggerakkannya ke atas atau ke bawah, memutarnya, dan juga ada pivot yang artinya bisa berputar di sumbu ini. Hingga 90 derajat saya rasa, kedua arah. Ya. Sekarang, inilah saat yang tepat untuk menghubungkannya, jadi kita perlu menyambungkan koneksi kabel dayanya terlebih dahulu. Ya. Ada sebuah adaptor daya dan juga kabel daya yang sudah disertakan di dalam kotak paket penjualannya, jadi semuanya sudah tersedia dengan lengkap. Di sini ada port, yaitu port 2 pin, yang berfungsi khusus untuk input AC. Saya akan mencolokkannya, lalu kita colokkan ke monitor di bagian belakang. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang bagian belakang, karena ini cukup penting di sini, untuk semua koneksi. Saya akan memutar perangkat ini sedikit ke arah sini. Dan sekarang Anda bisa melihat ada sebuah tombol daya utama yang disebut sebagai tombol 5 arah. Artinya tombol ini berfungsi dengan cara yang sama seperti sebuah joystick. Anda juga dapat menekan tombol tersebut secara langsung. Anda juga bisa menggerakkannya ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Dan dengan begitu tombol ini berfungsi sebagai tombol 5 arah. Lalu ada port USB, yang berfungsi sebagai USB hub. Jika Anda menggunakan port ini adalah port USB-B 3.0. Jika Anda menggunakannya, ada kabel yang disertakan dan sambungkan ke komputer Anda melalui port ini. Anda juga akan bisa menggunakan port USB ini serta mini jack yang juga bisa digunakan tanpa USB jika Anda memakai HDMI. Namun, DisplayPort tidak mendukung transfer suara.
Jadi, yang berarti Anda harus menggunakan port ini jika ingin menghubungkan headphone ke monitor Anda saat menggunakan DisplayPort. Dan jika Anda menggunakan HDMI, port ini USB-B 3.0 hanya diperlukan untuk port USB tersebut. Sekarang, mari kita colokkan. Ada juga 2 port HDMI dan 1 DisplayPort. Mari kita colokkan di sini. Sekarang mari kita bahas tentang HDMI dan DisplayPort. Keduanya sudah termasuk di dalam kotak dan jika memungkinkan, saya sarankan Anda memilih DisplayPort karena memiliki refresh rate dan resolusi yang lebih baik. DisplayPort mendukung resolusi dan refresh rate yang lebih baik yang sangat bermanfaat karena monitor ini tergantung pada model yang Anda miliki, memiliki refresh rate 360 Hz atau 500 Hz. Dan tentu saja, tidak semua komputer mendukungnya, tetapi komputer yang mendukung akan bisa mengeluarkan sinyal tersebut melalui kabel DisplayPort, bukan melalui HDMI. Tapi saya punya laptop yang tidak memiliki DisplayPort, jadi saya hanya menggunakan HDMI. Saya akan mencari kabelnya dulu, lalu kita colokkan. Anda bisa memilih port mana saja dari kedua pilihan ini. Cukup colokkan seperti ini, lalu sambungkan ke komputer Anda. Saya akan kembali ke Anda sebentar lagi. Satu hal lagi sebelum saya mencolokkannya, Anda bisa menggunakan loop di bagian belakang monitor Anda untuk merapikan kabel-kabelnya. Anda bisa melepasnya di sini, lalu masukkan kabel-kabelnya lewat sini, dan kemudian tutup kembali, supaya kabelnya lebih rapi. Untuk sekarang saya biarkan saja dulu. Dan mari kita colokkan ke port HDMI saya. Tentu saja, jika laptop Anda tidak memiliki port HDMI atau juga tidak ada DisplayPort, Anda bisa membeli adaptor. Untuk sebagian besar laptop, mereka memang mendukung output video, jadi seharusnya tidak masalah. Sekarang sudah saya colokkan. Mari kita buka kunci laptopnya. Dan seharusnya gambar akan segera muncul di layar. Jika sumbernya tidak terdeteksi secara otomatis, dan tidak menampilkan gambar apapun di sini, maka yang bisa Anda lakukan adalah menekan tombol di bagian belakang, lalu geser ke kiri, tekan tombolnya, dan sekarang pilih sumber yang benar. Karena saya sudah memilihnya, saya tinggal tekan tombolnya lagi, dan seperti yang Anda lihat, sekarang semuanya sudah berfungsi. Ingat untuk masuk ke pengaturan Anda. Di Mac tampilannya sedikit berbeda, dibandingkan di Windows, tapi saya tidak membawa laptop Windows saya saat ini. Pertama-tama pastikanlah di bagian pengaturan, bahwa pengaturan tampilan Anda sudah benar-benar tepat, yang berarti jika Anda masuk ke menu Displays, lalu lanjut ke bagian Arrange, di sini di perangkat Mac akan tertulis Arrange. Anda bisa melihat dengan jelas bahwa ada 2 monitor berbeda yang sedang ditampilkan di sini saat ini. Odyssey dan Mac. Dan mungkin saya perlu sedikit menggesernya ke atas agar lebih tepat, sehingga kursor bergerak dengan benar ke sisi kiri monitor. Saya memilikinya di sini, saat ini juga. Anda mungkin tidak melihatnya dengan jelas, tetapi itu ada di sana. Ya, dan Anda bisa menyesuaikan semua pengaturannya. Di Windows, buka pengaturan, lalu ke sistem, kemudian ke tampilan. Dan biasanya Anda akan langsung melihat satu tampilan yang ditunjukkan sebagai 1/2. Anda bisa mengubahnya ke, ada pengaturan di pojok kanan bawah dari persegi panjang ini, di mana Anda bisa melihatnya. Ada pilihan, dan Anda bisa beralih dari duplikat layar ke perluas layar, lalu atur posisinya dengan benar, supaya semuanya, baik-baik saja, dan sekarang, pada dasarnya itu saja. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.